Dayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada yang terhormat Ibu Adita Utami selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar sistem transportasi. Di sini kami dari kelompok 14 dengan anggota Kevin Jonathan dengan NIM 026, Ilham Pratama dengan NIM 038, Irfan Rizkilah dengan NIM 042, dan Raihan Ramawan dengan NIM 070. Di sini kami akan menjelaskan hasil pengamatan dan perhitungan dari kelompok kami yang bertujuan menentukan kapasitas, volume, dan derajat kejenuhan di ruas Jalan Raya Pasar Minggu, Duren 3, Jakarta Selatan pada pukul 7.30 WIB sampai dengan 8.30 WIB. Pada gambar sebelah kanan menjelaskan bahwa spesifikasi jalan dengan jenis jalan 4 jalur 2 arah terbagi yang diakses oleh CCTV molekul. Next. Pada perhitungan kali ini, pengumpulan data kami lakukan dengan cara memperhatikan rekaman kamera CCTV yang tersedia di ruas jalan tersebut. Berikut di sebelah kanan adalah tabel hasil pengamatan jumlah kendaraan yang melewati ruas jalan yang sudah kami hitung. Pada pukul 7.30 sampai 7.50 WIB, jumlah motor yang melewati jalur tersebut ada 1.894, jumlah mobil atau LV ada 611, truk dan lain-lain atau HV berjumlah 13. Pada pukul 7.50 sampai 8.10 WIB, jumlah motor yang melewati ada 2.115, mobil ada 656, truk dan lain-lainnya sejumlah 19. Selanjutnya pada pukul 8.10 sampai 8.30 jumlah motor yang melintas ada 2.275, mobil 717, dan truk 16. Jadi total motor yang melewati itu selama 1 jam ada 6.284, mobil 1.984, truk 48. Bisa kita lihat perkembangan kendaraan yang lewat setiap 20 menitnya selalu meningkat semakin bertambahnya waktu. Next. Di sini merupakan perhitungan kapasitas jalan. Dengan rumus untuk daerah perkotaan, C sama dengan CO dikali FCW dikali FCSP dikali FCSF dikali FCCS dengan satuan SMP per jam. Rumus tersebut kami gunakan berdasarkan MKJI 1997 nomor 5 sampai 18 halaman 39 garis miring 105 dengan keterangan C sama dengan kapasitas dengan satuan SMP per jam, CO sama dengan kapasitas dasar dengan satuan SMP per jam, FCW sama dengan faktor penyesuaian lebar jalan, FCCSP yang merupakan faktor penyesuaian pemisah arah dengan keterangan hanya untuk jalan tak terbagi, FCSF merupakan faktor penyesuaian hambatan samping dan bahu jalan atau kerep, dan yang terakhir FCCS yang merupakan faktor koreksi akibat ukuran kota. Bisa kita lihat di tabel sebelah kanan merupakan kapasitas dasar yang dapat ditentukan dengan tipe jalan yang digunakan. Berdasarkan tipe jalan yang kami gunakan, kami menggunakan jalur 4 lajur terbagi dengan kapasitas dasar seperti yang dilingkari yaitu 1.650 SMP per jam dengan catatan per jalur. Jadi kapasitas yang kami dapatkan yaitu 1.650 dikali 4 karena jalanan yang kami amati sejumlah 4 lajur.
Jadi hasilnya yaitu dengan kapasitas sama dengan 6.600. Selanjutnya merupakan faktor penyesuaian lebar jalur dengan tipe jalan 4 lajur tak terpisah atau jalan satu arah. Kita dapat menentukan lebar jalur tersebut dengan jalan yang kita amati sebesar lebarnya merupakan 3,5 meter dengan data CW-nya merupakan dengan angka 1,00 dengan keterangan tiap lajurnya. Lalu sumber tersebut dapat kita lihat di Manual Kapasitas Jalan Indonesia tahun 1997. Lalu yang kedua merupakan faktor penyesuaian arah lalu lintas atau FCSP dengan konversi persen. Kita dapat lihat dengan lajur 4 lajur dengan 2 arah dipisah dengan arah atas merupakan 4.658 dengan arah bawah yaitu 3.654. Jika kita konversikan menuju ke persen, dapat kita ambil dengan angka 55% per 45%, yang akan kita dapatkan angkanya sebesar 0,985 untuk FCSP dengan sumber MKJI tahun 1997. Lalu selanjutnya merupakan faktor penyesuaian curb dan bahu jalan atau FCSF, yang dimana kita merupakan jalan yang kita amati bertipe 4/2 divided, karena tidak terdapat gangguan selain beberapa kendaraan umum yang berhenti, maka kelas hambatan sampingnya kita simpulkan menggunakan light ya dengan faktor penyesuaian untuk hambatan samping dan lebar bahunya sebesar 1 meter, namun dikarenakan terdapat pohon dalam bahu jalan tersebut, maka kita menggunakan setengahnya yaitu 0,5 meter. Dan data yang kita dapat merupakan 0,94 dengan sumber Manual Kapasitas Jalan Indonesia tahun 1997. Lalu selanjutnya merupakan faktor ukuran kota atau FCCS. Jumlah penduduk di Jakarta Selatan ini merupakan sebesar 2.226.830, yang akan kita dapatkan faktor ukuran kotanya sebesar 1,00 dengan ukuran kotanya 1 juta hingga 3 juta orang. Dengan sumbernya yaitu Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan. Dari data-data yang telah kita dapatkan tadi, kita dapat menghitung kapasitas. Kapasitas dapat kita hitung dengan cara mengalihkan 6.600 dengan 1 dan dikalikan 0,985 dan dikalikan 0,994 dan dikalikan 1. Hasil dari kapasitas yang didapat adalah 6.110,94 SMP per jam. Kemudian kita dapat mencari volumenya. Untuk motor kita dapat mencarinya dengan mengalihkan jumlah motornya dengan 0,25, di mana jumlah motornya adalah 6.284. Hasil yang didapatkan adalah 1.571 SMP per jam. Dan untuk mobil kita kalikan 1, di mana jumlah mobilnya adalah 1.984 dikalikan 1, sama dengan 1.984 SMP per jam. Dan untuk truk yang kita mengalihkannya dengan 1,3, di mana jumlah truk dan lain-lainnya sebesar 48. Hasil yang didapatkan adalah 62,4 SMP per jam. Di mana dari hasil yang telah kita dapat itu, kita dapat menjumlahkannya untuk mencari volume. Di mana volumenya itu kita dapatkan 3.617,4 SMP per jam. Dan untuk derajat kejenuhannya atau DS, kita dapat mencarinya dengan menggunakan V per C, di mana V yang telah kita dapatkan tadi adalah 3.617,4
Dan C yang kita dapatkan adalah 6.110,94. Dan hasil yang didapatkan adalah 0,559195. Next. Dari kesimpulan yang kita dapatkan adalah kita dapat melihat bahwa volume kendaraan di jalan raya Pasar Minggu tersebut mengalami kemacetan di satu arah, tapi tidak di arah yang lainnya. Tetapi tidak melebihi kapasitas dari jalan tersebut. Ini dapat disebabkan bahwa jalan tersebut merupakan perbatasan antara Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, dan jalan tersebut merupakan jalur untuk menuju ke kota. Jadi saat pukul 7.30 sampai 80.30 adalah pukul orang berangkat ke kantor. Jadi satu arah yang mengarah ke kota akan macet, sedangkan yang mengarah ke Jakarta Timur tidak akan macet. Tetapi mungkin saat sore atau jam pulang kantor akan mengalami kemacetan di arah sebaliknya. Dan begitulah hasil presentasi kami dari data-data yang telah kami dapat. Maaf bila ada salah kata. Bila ada pertanyaan bisa langsung kirimkan pertanyaannya ke email yang telah kita berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.